Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra yang kula tresnani, pripun kabare? Sehat-sehat sedaya to? Oke, dina iki eh, pelajaran basa Jawa sinau bab museum utawa monumen Pangeran Diponegoro. Oke, ini ana video, coba digatekke lan dipahami. Banjur engko ning akhir video ana pertanyaan, tapi sadurunge absen dhisik ning kolom komentar. Jadi putra putriku kabeh nulis jenenge dhewe-dhewe lan kelas, nomor absen ya oleh ning kolom komentar. Banjur video ini dilanjutke ditonton. Nah, sakwise ditonton mangke wonten pertanyaan ning akhir video, mangke digarap ning kertas. Sakwise digarap ning kertas mangke difoto banjur diupload ning Google Form. Menelisik sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro tentu kurang pas jika tak berkunjung ke Museum Diponegoro. Museum ini berada di bekas kediaman Pangeran Diponegoro dan keluarganya di Tegalrejo, Yogyakarta. Monumen atau museum ini menjadi bukti peristiwa pengepungan rumah Pangeran Diponegoro. Pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Belanda saat itu menyebabkan tidak ada lagi jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar, Pangeran Diponegoro harus menjebol pintu samping rumahnya. Inilah tembok jebol, di mana saat itu ada pengepungan tentara kompeni Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro, dan di
diiringi dengan beberapa pasukan beliau, akhirnya beliau dengan kekuatan dalamnya dengan izin Allah mampu menjebol tembok ini, dan pada saat itulah beliau berhasil lolos, dan ini menjadi sebagai sebuah penanda perang Jawa terbesar 5 tahun, yaitu perang Diponegoro atau perang Jawa. Peristiwa pengepungan dan pembakaran rumah Pangeran Diponegoro sekaligus mengawali Perang Jawa atau Java Oorlog. Perang selama 5 tahun yang menyebabkan pemerintah Belanda bangkrut dan Belgia memisahkan diri. Koleksi museum Diponegoro sangat beragam, jumlahnya sekitar 100 jenis, terdiri dari gamelan, bandil, tameng, keris, panah, tombak, dan sejumlah benda peninggalan Pangeran Diponegoro saat bertempat tinggal di rumah ini. Tiga kali baru dituruti oleh Pangeran Diponegoro. Betul, Pangeran Diponegoro sudah nggak mau, berunding nggak mau. Sampai di mana? Ke Kalang Belanda. Yeah. Karena dituruti oleh Pangeran Diponegoro, dituruti aja itu atas desakan istri dan putra-putranya, karena tokoh-tokohnya sudah meninggal dunia duluan. Contohnya seperti ini. Ki Mojo kan gitu, ini meninggal. Nyi Ageng Serang, Dewi Sumberah, padahal ini 4 itu tokoh yang diutamakan ya. Ya, meninggal dunia. Kan jawaban dari istrinya Pangeran Diponegoro itu kan Raden Ayu Ratnaningsih yang terakhir itu, istri yang dicintai di mana aja ikut perang melawan Belanda. Gitu. Akhirnya dituruti, ya sudah berunding di Magelang. Tapi dalam perundingan kan ditipu sebetulnya. Ini kamu Diponegoro, sebetulnya kamu itu kalah dalam perundingan ini. Karena tanda buktinya sinar merah ini menyoroti saya Belanda. Jadi anggap kalah. Loh, kalah gimana, licik dalam perundingan, dihentikan perang kok hanya menipu. Pusakanya pun nggak ada. Ini kan sudah nggak bawa keris pusaka, ya kan? Iya. Terpaksa ini mau diberangkatkan ke pengasingan. Nah kemudian ini ada lagi lukisan ini seperti ini. Jadi lukisan Raden Saleh. Jadi kalau bangsa kita ini, anggapan dalam lukisan ini nggak bener bagi bangsa kita, tapi yang pakai ini kan gitu. Nah, setelah ini dalam perundingan, nah ini kamu jenderal yang nggak tahu diri, dimarahin oleh Diponegoro. Tapi ya gimana lagi, terpaksa Pangeran Diponegoro akan dibuang ke pengasingan. Gitu. Ini malam-malam kan ditangkap, terus ditahan di Ungaran Semarang, kan gitu. Terus akhirnya paginya ya kurang lebih 3 hari kan, kemudian terus dipindah ke Karesidenan, kemudian dipindah lagi ke Batavia di sana di Jakarta, dulu Jayakarta kan. Kemudian diputuskan lagi Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado. Pertama diasingkan ke Manado, Beteng Amsterdam, ini ada tulisannya Amsterdam. Terus akhirnya Songkulinya Belanda ditahan kok sama keluarga, disendirikan aja. Jadi Pangeran Diponegoro disendirikan di Rotterdam, Makassar sampai meninggal dunia.
Pembangunan museum ini diprakarsai oleh Majen TNI Surono, lalu berlanjut pada Majen TNI Widodo. Pangdam 8 Diponegoro selaku pembina rumpun Diponegoro pada 5 Oktober 1968 menanam prasasti di dalam tanah bekas puri Pangeran Diponegoro. Prasasti itu tertulis Ngesti Paras Kapuraning Tunggal yang menunjukkan angka tahun 1968 Masehi, sekaligus bermakna untuk mencapai cita-cita yang indah dengan jalan benar akan terjalin suatu persatuan. Tanggal 9 Agustus 1969, tahap pertama bangunan induk monumen telah selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Yang rumah menghadap sini itu dulu kan musolanya Pangeran Diponegoro. Lah itu yang menjadi perbincangan sampai sekarang. Kok sampai dibuat rumah? Nah, rumah itu rumah peristirahatan yang bangun Gudang Budu. Ini kan bangunan Gudang Budu dulu, sekarang Gudang 4. Jadi sebetulnya ya seperti kita ini ya terima kasih pada Gudang Budu dibuatnya monumen Diponegoro untuk mengenang sejarah Diponegoro.